Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinawati Tahuna dari kelas 2B Kebidanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang imunisasi untuk generasi yang sehat. Imunisasi untuk melindungi generasi yang sehat. Jadi ini ada poin-poin yang akan kita bahas satu per satu. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, sasaran imunisasi. Jadi imunisasi ini adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu. Tujuannya yaitu untuk melindungi individu dari penyakit yang berbahaya, kemudian mencegah penyebaran penyakit menular, dan mewujudkan kekebalan tubuh. Dan untuk sasaran imunisasi ini biasanya kepada bayi, balita, anak sekolah, remaja, ibu hamil, dan kelompok yang beresiko lainnya. Dan yang kedua ada PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ada beberapa penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti tuberkulosis atau BCG, difteri, pertusis, dan tetanus atau DPT, hepatitis B, polio, campak, dan rubella. Yang berikutnya ada konsep imunologi. Jadi ketika vaksin yang sudah masuk ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan mengenali zat-zat asing tersebut dan akan membentuk antibodi. Jika di kemudian hari tubuh terpapar penyakit yang sama, antibodi ini akan melawannya dengan cepat, sehingga seseorang tidak jatuh sakit berat atau bahkan tidak tertular sama sekali. Nah, yang keempat kita akan mengenali jenis-jenis imunisasi. Yang pertama ada imunisasi aktif, yaitu tubuh membentuk sendiri kekebalan setelah mendapatkan vaksin. Contohnya BCG, DPT, dan polio. Yang kedua imunisasi pasif, yaitu kekebalan diberikan langsung melalui antibodi. Contohnya imunoglobulin pada kasus rabies atau tetanus. Berikutnya tentang penyuluhan sebelum dan sesudah imunisasi. Jadi sebelum imunisasi, petugas kesehatan akan memberikan penyuluhan tentang apa itu manfaat vaksin, jadwal imunisasi, dan kemungkinan reaksi setelah imunisasi. Kemudian, kalau sesudah imunisasi, ibu atau keluarga diberi penjelasan cara memantau kondisi anak, misalnya demam ringan atau bengkak di tempat suntikan yang bersifat normal. Nah, yang berikutnya tentang pemberian imunisasi. Jadi imunisasi ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Setiap vaksin itu memiliki cara dan jadwal pemberian yang berbeda. Misalnya disuntikan di paha, lengan, atau diberikan melalui mulut, atau seperti vaksin polio tetes. Semua ini dilakukan dengan alat yang steril dan mengikuti prosedur keamanan yang ketat. Nah, selanjutnya tentang pencatatan dan pelaporan. Jadi setiap imunisasi yang diberikan itu harus dicatat di buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak dan dilaporkan ke sistem surveillance kesehatan. Tujuannya untuk memantau cakupan imunisasi dan mendeteksi daerah yang masih beresiko rendah terhadap penyakit menular. Nah, selanjutnya tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi KIPI ini adalah semua kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi. Bisa disebabkan oleh vaksin atau faktor yang lain. KIP ringan ini seperti demam, bengkak, atau rewel itu adalah hal yang wajar dan biasanya hilang sendiri. Namun, bila terjadi gejala berat seperti kejang atau sesak napas, segera bawa ke fasilitas kesehatan.